Hai, kalian tahu nggak ada konsep atau teori yang terinspirasi dari tumbuhan? Ya, namanya 80-20 Rule. 80-20 Rule, atau biasa disebut sebagai Pareto Principle, ditemukan oleh Vilfredo Federico Damaso Pareto. Ya, namanya memang panjang dan ribet. Beliau lahir di France pada tahun 1848, merupakan seorang ekonomis sekaligus filosofer. Pada tahun 1895, suatu hari di pagi hari, beliau mendatangi kebun kacang polongnya dengan rasa gembira memanen hasil dari jerih payahnya. Namun beliau bingung, menyadari bahwa 80% kacang kaprinya dihasilkan oleh 20% kacang polongnya. Karena perbandingan itu dan perhitungan tersebut, beliau bingung dan mempertanyakan apakah perhitungan ini bisa diterapkan ke bidang-bidang lainnya. Dengan rasa penasaran dan menemukan fakta, 80% lahan di Italia saat itu dikuasai oleh hanya 20% warganya. Dan menemukan fakta lainnya, 80% produk yang beredar di pasaran saat itu ternyata dihasilkan hanya dari 20% perusahaan. Ya, sebenarnya nggak exactly 80-20 sih. Konsep ini menjelaskan adanya ketidakseimbangan. Bahkan tanpa adanya manusia, sebenarnya alam pun tidak seimbang. Contohnya kayak kacang polong tadi. Tapi apakah perhitungan ini atau teori ini bisa diterapkan ke kehidupan kita sehari-hari? Tahu nggak berapa jumlah kosakata dalam bahasa Inggris? Ya, ternyata ada lebih dari 1 jutaan kosakata. Tapi sebenarnya berapa jumlah kosakata yang kita perlukan agar bisa berkomunikasi atau daily conversation? Ternyata kita hanya butuh 0,3%-nya saja, atau sekitar 3.000-an kosakata. Lalu bagaimana dengan bahasa Indonesia? Ternyata di dalam bahasa Indonesia sendiri terdapat 127.000-an kosakata. Dan apakah kita menggunakannya semua? Ya, jelas enggak. Lo pernah menghitung jumlah pakaian lo di dalam lemari? Dan apakah jumlah tersebut lo gunakan sehari-hari? Jika iya, selamat, lo udah memaksimalkan penggunaan pakaian lo. Konsep ini sebenarnya juga bisa digunakan di dalam dunia usaha. Bagi contoh, biasanya perusahaan memiliki profit sekitar 80% dari hanya 20% pelanggannya. Artinya, perusahaan tersebut telah memiliki market yang sudah terbentuk, dan alangkah lebih baiknya jika perusahaan berfokus terhadap 20% dari total penggunanya, dan ya sisanya bisa berinovasi untuk melebarkan marketnya. Lalu, apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Jika kita korelasikan ke Pareto Principle, 80% hasil kita berasal dari 20% usaha kita. Artinya, banyak dari kita yang cenderung menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang kurang maksimal. Bahkan kegiatannya tidak berkaitan dengan tujuan atau goals kita. Atau bahkan ada yang menghabiskan banyak waktu hanya untuk satu kegiatan. Ya, ini sih bisa dibilang sibuk ya dibanding produktif. Bukan cuma lo, gue ngerasain hal ini. Banyak teman gue yang bilang kalau gue sibuk. Saat itu sih gue ngerasanya produktif. Tapi setelah gue pikir-pikir, ternyata ya benar juga kalau gue itu lebih cenderung sibuk. Karena produktif itu menghasilkan banyak karya dalam waktu yang maksimal. Artinya, waktu yang kita tukar itu worth it. Bukan malah menghabiskan banyak waktu hanya untuk satu karya. Lalu bagaimana caranya untuk menghasilkan 80% dengan usaha yang hanya 20%? Pertama, buat goals. Kita mulai dari yang paling gampang. Buat daftar kegiatan lo hari itu. Tulis apa aja yang mau lo lakuin dari pagi, siang, sore, hingga malam. 2. Identifikasi. Sebelum lo tidur atau sesudah lo bangun, lo review semua kegiatan yang udah lo lakuin hari itu. Dan lo list mana kegiatan yang berdampak besar ke diri lo pribadi. Baik itu secara emosional, secara fisik, secara intelijensi, karir, keuangan, dan sebagainya. Dan masukin kegiatan itu ke jadwal lo. Dan kerjain itu selama seminggu ke depan. Ketiga, analisa. Ada banyak kegiatan yang berdampak ke diri kita, tetapi hanya ada beberapa kegiatan yang berdampak besar ke diri kita. Jadi tentuin apa dan mana yang mau lo lanjutkan untuk mencapai tujuan lo. Keempat, fokus. Success comes with focusing on big goals. Ya, lo tau lah artinya. Jadi, jangan terdistraksi dengan hal-hal yang tidak relevan dengan goals lo. Sesekali ya boleh, tapi jangan keseringan juga. Konsep atau teori ini telah ngajarin gue untuk memaksimalkan waktu dan potensi dari gue. Dengan menggunakan waktu yang sedikit, tapi menghasilkan output yang baik.
sisa waktunya bisa gue gunakan untuk mengeksplor hal-hal lain yang mungkin malah membuat fondasi baru untuk goals gue ke depannya. Jadi menurut lo gimana? Kalau udah ada yang gunain konsep ini, komen di bawah ya. Sharing juga pendapat atau perspektif lo terkait teori ini di kolom komen, biar kita bisa diskusiin bareng-bareng. By the way, gue nggak bermaksud untuk ngajarin ya, gue cuma pengen sharing aja apa yang udah gue pelajarin selama seminggu ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat, minimalnya menjadi reminder lah buat diri gue. Ya mungkin segitu dulu video kali ini. Thank you for watching, bye.